Tom Lembong ditangkap KPK. Apakah KPK berani menangkap Gibran, Kaisang, dan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Akhir-akhir ini yang lagi viral di media ialah penangkapan Tom Lembong yang dituding sebagai salah seorang yang korupsi tentang gula sekian ton. Tapi yang jadi pertanyaan ialah siapa menteri yang mengizinkan Tom Lembong itu untuk mengekspor, ya kan gitu. Terus bagaimana dengan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan lainnya? Apakah KPK juga berani untuk menangkap itu? Kita nantikan saja. Oke, jadi di video ini saya sajikan tentang pernyataan dari Sang Ngabalin terbaru atau yang resmi menggantikan Ngabalin, yakni Bang Kodari, yang kemudian menantang netizen gitu. Di lain sisi Kodari juga itu skakmat Rocky Gerung katanya. Oke? Supaya kalian tidak penasaran, mari kita simak videonya bersama. Imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua. Ini katanya video skakmatnya karena apa, Bang? dari Kalau kepada bicara katanya. imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah masuk di situ. Karena diskusi Oke, nggak usah buat masuk, saya oke. bukan soal imajinasi. Oke, jangan Gini, masuk Bang. Gini. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih, Bang, ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat yang memilih 02 gitu, Bang. senang Dan itulah yang menjadi problem. Seolah-olah Betul. semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Ya, udah cukup. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Ya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi Bagaimana dengan kenyataan ini? bahwa masih terlalu banyak Airlangga, kebocoran, Zulkifli, penyelewengan, korupsi di negara Bahlil, kita. Ini adalah yang siapa nih? membahayakan masa depan kita dan Yaakob, masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Nah ini nih. Apakah KPK berani tangkap mereka? Tom Lembong impor dijadiin tersangka, tidak korupsi dijadiin tersangka. Emang ada program menteri, yang ada adalah program presiden. Ini pengagumnya Prabowo itu udah teriak-teriak nih, pengagumnya Masa Jokowi sih? teriak-teriak nih, Masa bahwa sih? seorang Tom Lembong korupsi. Yang dipermasalahkan sama kejaksaan adalah impor, mengeluarkan izin impor. Bukankah habis Tom Lembong itu ada menteri-menteri, banyak menteri, semuanya impor. Kenapa cuma Tom Lembong yang dipanggil? Ada apa nih? Apakah Tom Lembong karena oposisi? Entahlah. Wow, mulai ini ketahuan Prabowo adalah deng Soeharto kedua. Soeharto kedua. Orang yang Miss kritis Juli. akan dipenjarakan. Kasus 98 mulai terjadi lagi. Gitu dibilangin pelanggar HAM nggak mau. Ya kan? Ini fakta kan, hanya terbongkar. Siapa dulu yang melakukan kasus 98? Orang-orang yang berani bersuara hilang. Wow. Anak Kita lain. lihat, ya kan? Zulkifli Hasan impor. Kenapa Anda tangkap itu jelas-jelas lo korupsi? Hah? Airlangga Hartarto
Pernah tuh dipanggil kejaksaan, kenapa hilang? Karena seorang Erlangga Hertanto bater. Bater apa? Bater jadi ketua. Lenyap tuh kasusnya. Makanya di Indonesia ini, lu menjilat pemerintah, menjilat Prabowo, ya kan? Lu akan aman. Bener nggak? Bukti orang yang oposisi diambil, biarpun mereka tidak korupsi, pura-pura aja. Korupsinya tidak bisa terbukti, izinnya yang dipermasalahkan. Nggak ada dong izin program menteri, melainkan adalah program presiden. Berani nggak berani nggak memanggil Jokowi? Itu kan programnya Jokowi. Salam waras. Jokowi itu banyak yang impor-impor. Salam waras. Ini soal bener nggak bener ya, saya nggak tahu nih, saya Ini dapatnya nih. dari media juga ini. Sikodari tentang netizen. Saya bacain aja. Bacain ya. Sabtu 5 Juni 2021, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado. Nah itu tolong netizen kulik-kulik itu, kan netizen katanya pinter kulik-kulik kan. Perjalanan Kaisang semua bisa dicek itu. Ya, Ayo, pesawatnya seri netizen. apa, ya kan? Nomor penerbangan berapa, ya toh? Perjalanan berapa lama? Terus kemudian manifest atau penumpangnya bisa ketahui. Tolong nih ya, Mbak Puan, Sabtu 5 Juni 2021. Ya netizen ya, cek ya ke Kota Manado. Tolong dicari informasinya. Ini pakai pesawat apa? Ya, punya siapa? Gratifikasi atau bukan ini? Ya, Mbak Puan waktu itu sebagai apa? Dan pemilik pesawat itu hubungannya apa dengan Mbak Puan ya? Gitu. Kemudian 11 Desember 2022, Mbak Puan menggunakan pesawat jet pribadi ke Solo. Nampak Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menyambut kedatangan Puan. Nah, itu. Tolong, kali ini 11 Desember 2022, pesawat apa, seri berapa, isinya penumpang siapa, ya, Mbak Puan sebagai apa, dan pemilik pesawat sebagai apa. Ada gratifikasi atau tidak? Ini sengaja saya ulang-ulang ini. 22 Januari 2023. Yang ketiga ini, Yang ketiga. Mbak Puan kembali menggunakan pesawat jet pribadi dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo untuk menghadiri acara Jalan Sehat Porseni Nahdlatul Ulama. Ya, saya ulang ya. Pesawat jenis apa, ya, nomor penerbangan berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, pemilik pesawat sebagai apa. Gratifikasi atau bukan? Kemudian 10 Februari 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Puan juga menggunakan jet pribadi untuk menghadiri kampanye Ganjar Mahfud MD 10 Februari 2024. Pesawat jenis apa? Penerbangan nomor berapa? Isinya siapa? Mbak Puan sebagai apa? Bu Mega sebagai apa? Ya. Dan siapa pemilik pesawatnya? Apa hubungannya? Ada gratifikasi atau tidak? Ini saja KPK udah bisa keluar pasurat nih. Menurut saya sekarang bolanya itu bukan di Mas Kaisang lagi. Karena apa yang Terus dituntut dari Mas gimana? Kaisang sudah Mas Kaisang jalankan. Beliau melakukan klarifikasi walaupun sekali lagi dia bukan pejabat negara. Yang form tersedia di KPK aja nggak cocok. Kalau kategori bukan pejabat negara itu ada gradasi nggak, Mr. Q? Kan dia kan banyak yang bilang Kaisang bukan pejabat negara. Ya tapi kan anaknya presiden. Iya, Ah, jadi kalau baca undang-undang ya, yang saya tahu saya nih ya, berkaitan dengan apa yang terkait dengan ini, ada undang-undang nomor berapa tuh? 28 tahun 99, ada undang-undang nomor 31 tahun 2019 ya. Itu nggak ada gradasi-gradasi segala macam. Pokoknya pejabat negara atau bukan pejabat negara. Oke. Nah, gitu aja. Ya. Ada pejabat negara atau tidak bukan pejabat negara. Nah, gini, kalau bicara penyalahgunaan, itu kan penyalahgunaan nanti bukan sama dia, sama bapaknya. Sama bapaknya. Itu bukan sama dia, Ya, tapi karena dia bukan pejabat negara. Betul. Tapi kalau Ibu Mega, Mbak Puan itu memang pejabat negara, bisa langsung, nggak perlu muter-muter ke London, ke Bangkok, ke apa namanya ke Brisbane segala macam, nggak perlu, langsung aja. Gitu. Jadi sekarang bolanya nih KPK ini bukan di Kaisang lagi, Kaisang udah datang. Ya. Kesimpulannya apa nanti terserah KPK. PR KPK pada hari ini adalah kepada pejabat-pejabat atau yang sekarang mantan pejabat tapi pernah pejabat dan naik pesawat private jet. Itu yang harus dikulik oleh netizen sekarang ini. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Loh iya. Ya, Ini kalau netizen ini benar-benar konsisten. Ya, betul. Ya, wahai netizen, kalau Anda konsisten ya, sekarang kalian harus kulik tuh para pejabat negara yang memang terbukti naik pesawat private jet itu, Ya. naik VJ itu. Dengan begitu adil dalam pikiran ya, sejak dalam Ada pikiran. dalam pikiran, ada dalam tindakan. Ya, betul, gitu. betul. Kalau netizen nggak ngulik-ngulik itu, apalagi tanggalnya sudah saya kasih. Berarti apa yang tadi pada Mas Kaisang ini Ketawanya betul-betul Kodari. trial by netizen Oh. dan trial by the press. Ya. Iya. Oke, saya kira ini yang soal Kaisang ini kita sudahi nih, udah jelas Oh, masalahnya. belum. Oh, apa lagi? Masih Belum. banyak. Oh, masih ada. Oke, lanjut. Banyak. Misalnya begini, kan itu kan ada gambar Kaisang naik pesawat turun dengan Dior katanya kan, tas Dior. iya. Ini Oh. kok nggak lapor sama bea cukai gitu. Ya. Ngapain Oh, lapor? yang ini yang di bandara ya? Di bandara kan turun betul. kan, Oh, ada pakai tas Dior kan betul, mobil ya betul, gitu. betul. Ini kenapa nggak lapor bea cukai? Ya. Gimana lapor bea cukai? Wong penerbangannya dari Bali ke Solo. Trial by netizen lagi, trial by the press. Seolah-olah kalau naik private jet pasti dari luar negeri. Katrok. Ya, sangat tampak si Ngabalin resmi 2024 ini menentang netizen untuk
mengungkap semua itu yang disebutkan tadi. Jangan sering fokus sama Kaisang katanya. Entahlah. Bagaimana menurut kalian tentang kasus KPK ini, kasus Tom Lembong ini? Apakah kira-kira nantinya KPK juga berani menangkap mereka yang diprediksi menjadi tersangka? Kita nantikan saja. Ketika itu tidak terjadi, maka sudah jelas bahwa oposisi hanya oposisi yang ditangkap. Sudah jelas-jelas juga kan pernyataan dari Kodari tadi bahwa Prabowo itu adalah kelanjutan dari Jokowi. Berarti ini adalah Jokowi jilid 3. Oke bosku, itu saja mungkin video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.